Selanjutnya kita akan lihat persiapan keberangkatan jemaah calon haji di Asrama Haji Surabaya. Dan kita tergabung dengan Gancar Wicaksono yang sudah berada di sana. Ya, selamat siang Gancar. Hari ini rombongan mana saja yang tengah bersiap untuk berangkat? Baik Dea, selamat siang. Saya berada di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Jadi memang yang akan berangkat pada saat ini yang sedang bersiap-siap adalah kloter 66 dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, kemudian Tuban yang rencananya ini sedang proses loading ke dalam bis. Para jamaah sudah masuk ke dalam bis, kemudian setelah ini akan ada pelepasan dari pihak Kemenak. Setelah itu jika kita total, jika ini terakhir adalah kloter 65 yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Jadi total jika 65 dan per kloternya berisi 380 jamaah, maka total yang sudah berangkat dari Embarkasi Surabaya sejumlah 24.700 jamaah yang sudah diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya menuju ke Tanah Suci. Kemudian jika kita melihat lagi memang untuk belakangan ini jamaah lansia cukup lumayan jumlahnya dia, karena ada sekitar 1.700 lebih dari 35.000. Jadi ini cukup banyak, terutama seperti kemarin kami temui di kloter 53 dari Ponorogo itu 60% adalah lansia, dan ini berkaitan nanti ketika kondisi, karena seperti kita lihat sekarang di Mekah jumlah untuk jamaah haji yang terkena ISPA atau inspeksi saluran pernafasan atas ini cukup banyak gitu, karena dari data yang kami himpun ada hampir 8.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut di kalangan jamaah untuk yang di Mekah. Hal ini terpicu karena mungkin perbedaan suhu, kemudian di sini cuaca juga berbeda, di sana cenderung kering, kemudian banyaknya orang, kemudian faktor kelelahan, kemudian dan yang lain sebagainya. Jadi memang harus cukup hati-hati ketika akan berangkat haji. Bagi Anda yang merasa kurang sehat, mungkin akan lebih banyak kurangnya kegiatan yang di luar, kemudian jaga kesehatan baik-baik. Nah, seperti jika ingin tahu seperti apa sebenarnya ISPA ini dan bagaimana itu mengancam jamaah haji, terutama ada perbedaan cuaca, kemudian kondisi fisik, perjalanan kita yang jauh dari Indonesia ke Arab Saudi yang mencapai 9-10 jam penerbangan. Kita akan berbincang dengan Dr. Gesta Farmawan sebagai Ketua Timja Pengawasan Orang BBKK Surabaya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Ganjar. Dok, kalau ISPA ini sebenarnya pengertiannya apa dan bahayanya seperti apa, Dok? Kalau gampangannya ISPA itu kan singkatan itu ya. Sebenarnya itu banyak dari banyak penyakit. Infeksi saluran infeksi saluran pernapasan atas. Jadi kalau radang tenggorokan itu termasuk. Jadi jamaah haji Indonesia itu rata-rata kecapean. Bahkan sebelum masuk embarkasi itu sebenarnya karena banyak melakukan ritual termasuk seperti syukuran tasakuran haji ya, walimatur safar, atau nanti itu kan ada menerima tamu sampai malam, padahal besoknya harus masuk ke embarkasi untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci. Jadi rata-rata sebenarnya kecapean. Itu korelasinya ada sih di di data di embarkasi juga mungkin ya ada korelasinya karena mereka kecapean rata-rata. Karena kecapean akhirnya kuman kan nggak mau masuk. Awalnya radang tenggorokan, gatal-gatal di tenggorokan. Nah itu kan salah satu gejala ya. Demam juga. Nah, kalau udah masuk ke jadi infeksi kan. Nah, bisa demam, bisa batuk, pilek. Nah itu termasuk gejala untuk beberapa infeksi saluran pernafasan atas. Nah kalau misalnya paling bahaya ya infeksi saluran pernafasan bawah, bisa sampai pneumonia, bisa sampai nanti sepsis juga. Sepsisnya karena pneumonia kan. Nah itu kan beberapa data jamaah yang ada yang meninggal kan. Nah, kemungkinan sih bisa sampai ke pneumonia, infeksi saluran pernafasan bawah. Ya. Baik, kemudian siapa saja yang rentan terhadap ISPA ini, apalagi ketika nanti sudah sampai ke Tanah Suci gitu, iklim gurun gitu, kecapean, seperti apa yang paling rentan? Ya semuanya, semua jamaah haji rentan. Apalagi ya kalau lansia rata-rata kalau di sana banyakan nggak terlalu banyak aktivitas. Yang masih merasa sehat kuat itu yang rentan sebenarnya, karena mereka memforsir tenaganya untuk melakukan aktivitas yang mungkin yang berlebihan ya, nggak melihat situasi. Kita contohkan aja teman-teman mutawif kita itu kalau mereka
habis melakukan membimbing jamaah haji itu ya, itu mereka istirahat Pak, istirahat total mereka, 1 hari mereka nggak ngapa-ngapain, karena mereka tahu untuk melakukan jamaah ritual-ritual yang ini kan belum puncak haji nih, ini masih ritual-ritual ritual-ritual yang belum intinya ya, misalnya umroh sunnah atau nanti city tour. Nah itu mereka teman-teman mutawif itu istirahat total. Nah jamaah haji kita rata-rata habis itu mereka jalan ke masjid Masjidil Haram, nambah lah mereka porsinya kan. Harusnya mereka teman jamaah haji Indonesia ini mengkondisikan untuk istirahat. Iya, harusnya istirahat. Rata kecapean akhirnya timbulnya ISPA dan penyakit yang lain. Penyakit yang timbul karena kecapean karena daya tahan akhirnya turun kan. Nah muncullah nanti penyakit saluran infeksi yang lain gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana pencegahan ISPA nih, terutama kalau untuk haji lansia dan yang risiko-risiko tinggi kan karena jumlahnya cukup banyak ini dok. Ya selain istirahat ya, istirahat untuk habis melakukan kegiatan city tour misalnya atau umroh, nah itu menggunakan masker APD kan udah disiapin sama Kemkes, dikasih satu paket ada masker, ada hand sanitizer, nah itu digunakan maskernya. Jadi masker nggak hanya untuk aksesoris ya, jadi nggak hanya, tapi juga digunakan untuk kalau keluar dari asrama, kalau keluar dari hotel nanti pada waktu melakukan ibadah-ibadah sunnah nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih dok, selamat bertugas kembali. Jadi memang bagi Anda yang sudah akan pergi ke Mekah kemudian untuk mendekati musim puncak haji, lebih baik Anda fokus pada nanti pada saat ibadah wajib, sehingga untuk ibadah sunnah Anda kurangi kegiatan di luar agar terhindar dari ISPA yang sayangnya saat ini banyak menjangkiti jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Gancar Wicaksono dari Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur.